Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, kita masih kembali bicara mengenai kasus atau peristiwa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Kita ketahui bersama bahwa pada saat itu umat beriman Katolik sedang merayakan perayaan Rabu Abu sebagai pembukaan masa Prapaskah. Lalu datanglah sekelompok orang dari kaum intoleran melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap perayaan ini yang dilakukan di gedung tempat perayaan ini dilangsungkan. Para sahabatku terkasih, melihat kejadian ini apalagi mereka datang dengan membawa spanduk, ada tulisan di sana menolak keras. Kita bisa lihat di layar kita itu sudah saya tampilkan tulisan yang ada di spanduk yang mereka bawa itu. Di sana tertulis menolak keras. Dalam hati saya berpikir demikian. Seandainya itu dilakukan oleh orang-orang di luar kaum muslim, apa yang terjadi? Misalnya ini dilakukan oleh orang-orang Kristen atau umat Katolik secara khusus, apa yang terjadi? Maka sesi ini saya beri judul demikian. Andai kami berkata, ini dalam spanduk, andai kami berkata, kami menolak keras suara bising toa masjid pada masa atau pada bulan Ramadan. Apa yang akan terjadi? Inilah judul yang kita lihat untuk sesi ini. Para sahabatku terkasih, selama kaum intoleran masih dibiarkan berkeliaran di mana-mana, maka akan tetap ada gerakan-gerakan intoleransi. Yakinlah ini. Jadi ketika kaum intoleran ini masih dibiarkan berkeliaran di mana-mana, maka akan menyusul lagi ke depannya gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan intoleransi. Ini pasti akan terjadi. Maka di sini pemerintah harus mengambil resiko dengan membuat sebuah tindakan tegas, yakni membersihkan ormas-ormas yang mengandung unsur intoleransi tersebut. Jadi pemerintah di sini harus bekerja keras, harus membersihkan ormas-ormas yang memang ada indikasi di sana akan muncul melakukan gerakan-gerakan intoleransi. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Dengan demikian, kalau sudah dibersihkan, maka yang terjadi kebebasan beragama sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 dan 2, demikian juga pasal 22 Undang-Undang HAM itu pasti akan terrealisasi dengan baik. Kita lihat misalnya di sini. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Itu pasal 28E ayat 1. Kemudian pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pasal 22 Undang-Undang HAM. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian juga dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Para sahabatku terkasih, selama tidak ada tindakan pembersihan terhadap
ormas-ormas yang berlaku ekstrim ini, maka kedua pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini, demikian juga Undang-Undang HAM, hanyalah sebuah slogan usang. Ini akan terjadi, dan kita sudah melihat fakta yang ada di lapangan. Karena gerakan intoleransi ini selalu ada dan akan terus ada. Maka di sini pemerintah harus mengambil sebuah tindakan tegas, melakukan pembersihan terhadap ormas-ormas yang berpotensi untuk hal-hal seperti ini. Para sahabatku terkasih, berbicara tentang kasus yang terjadi di Arca Manik, Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, ini adalah sebuah tindakan yang sangat egois dan arogan. Ini adalah sebuah tindakan yang begitu menunjukkan egoisme kelompok ini dan betapa arogannya mereka. Umat Katolik yang sedang kusuk melaksanakan perayaan Rabu Abu didemo oleh kaum intoleran. Orang merayakan, melaksanakan perayaan ibadatnya atau perayaan keagamaannya didemo oleh kelompok ini. Dalam video sebelumnya saya pernah katakan kalau orang Katolik dalam merayakan perayaan imannya tidak akan pernah mengganggu orang lain yang ada di sekitar. Tidak diganggu saja di demo. Coba bayangkan. Apalagi kalau orang Katolik di sini berdoa dengan cara menggunakan pengeras suara sampai orang yang jaraknya sekian kilometer dari tempat itu pun mendengarkan, bagaimana yang akan terjadi. Perayaan yang dilakukan dengan suasana begitu hening dan kusuk saja didemo oleh kelompok intoleran ini. Dan sayangnya, seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, saat itu ada juga polisi di tempat itu. Tapi polisi bukan melakukan pembubaran terhadap aksi ini. Tetapi polisi pun tenang-tenang saja. Seolah-olah di sini polisi tidak punya power apa-apa. Sudah tahu dengan jelas bahwa ini adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bahwa setiap orang punya hak yang mutlak untuk menganut sebuah kepercayaan dan menjalankan ajaran agamanya. Dan ini sudah dijelaskan dalam pasal undang-undang dalam hak asasi manusia itu. Demikian juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat dalam aksi mereka itu, mereka bawa satu spanduk. Kita lihat di layar kita para sahabatku terkasih, yang tertulis di sana adalah demikian. Kami warga Arca Manik Enda menolak keras pelanggaran izin perubahan fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah. Padahal sejarah tentang tempat ini juga sudah dipaparkan dengan jelas. Mereka sudah tahu tentang tempat ini, tapi mereka melakukan aksi demonstrasi dengan isi spanduk yang demikian. Para sahabatku terkasih, inilah isi spanduk dari kelompok ini yang melakukan aksi demonstrasi penolakan pada hari Rabu Abu itu. Dan sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka ini, umat Katolik di tempat ini sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dalam kegiatan peribadatannya. Sangat miris dalam situasi ini. Akibat perbuatan mereka ini, umat Katolik yang ada di tempat ini tidak lagi tenang. Tidak lagi dengan kesungguhan hati, ketenangan jiwa melakukan perayaan imannya. Karena apa? Mereka sudah terusik dengan peristiwa ini. Dan bahkan dalam berita sebelumnya yang kita lihat, kejadian penolakan ini sudah 2 kali dilakukan. Sudah 2 kali dilakukan. Nah, ditambah lagi dengan sikap dingin dari pemerintah terhadap kasus ini. Jadi apakah umat itu tidak semakin merasakan kekhawatiran? Sudah terjadi demonstrasi penolakan. Pemerintah juga dingin menanggapi situasi ini. Semakin lengkaplah penderitaan umat Katolik di tempat ini. Sangat miris para sahabatku terkasih. Para sahabatku terkasih dimanapun berada.
Kita lihat mereka itu dengan serta-merta melakukan aksi ini hingga umat Katolik di tempat itu terganggu. Bahkan gereja Katolik seluruhnya merasa disakiti. Ini jelas karena gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan. Saya pernah katakan bahwa gereja Katolik itu punya satu garis komando. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia itu berada di dalam satu kesatuan ajaran. Maka wajar di sini gereja Katolik seluruhnya itu merasa disakiti. Padahal umat Katolik ini sekali lagi merayakan perayaan ibadatnya atau perayaan imannya dalam suasana yang kusuk dan hening. Sementara kita lihat mereka ini kalau berdoa, suara toa itu sudah kuat, sudah keras, masih kurang kuat, masih kurang keras lagi. Dan tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita lihat dalam bulan Ramadan ini. Suara toa begitu menggelegar di mana-mana. Masjid begitu banyak dan berdekatan. Hampir seharian toa itu berbunyi. Dan kita lihat misalnya pada sore hari di atas jam 6 sore. Bahkan suara toa itu berbunyi hingga tengah malam. Itu kita lihat yang terjadi. Sementara tadi kita lihat umat Katolik itu merayakan perayaan imannya dalam suasana yang kusuk dan hening. Bagi agama mayoritas, mungkin mereka tidak terganggu dengan bunyi toa yang keras itu. Karena itu adalah praktik ibadah mereka. Sementara, atau kita lihat, jika kita tanyakan kepada masyarakat luas tentang hal ini, pasti akan muncul berbagai reaksi keberatan terhadap bunyi toa yang begitu besar yang menggelegar di mana-mana dan tidak mempedulikan warga di sekitar itu. Kita lihat di sekitar tempat itu barangkali ada anak kecil, bayi yang baru lahir misalnya, yang harus tenang dalam situasi-situasinya. Atau mungkin juga orang-orang tua, orang-orang sakit yang harus jauh dari kebisingan-kebisingan karena mereka butuh istirahat yang cukup. Tapi apa yang terjadi? Bunyi tua ini menggelegar di mana-mana tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar itu. Para sahabatku terkasih, melihat sikap mereka yang egois dan arogan terhadap perayaan umat Katolik yang dirayakan di Bandung, demikian juga isi spanduk mereka yang keras menolak. Maka saya juga buat sebuah pernyataan untuk mereka. Kita lihat isi spanduk mereka tadi. Kami warga Arca Manik Enda menolak keras pelanggaran izin perubahan fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah. Inilah isi spanduk mereka. Nah, berdasarkan isi spanduk ini dan apa yang telah mereka lakukan ini, maka seandainya umat non-muslim merasa keberatan dengan bunyi toa yang menggelegar di mana-mana, teristimewa di bulan Ramadan ini. Kemudian mereka mendatangi sebuah masjid dan membawa spanduk bertuliskan, "Kami menolak keras suara bising toa Ramadan." Seandainya ini dilakukan oleh umat non-muslim, orang-orang di luar umat Islam, apa yang terjadi? Coba kita berpikir bersama di sini. Seandainya itu dilakukan oleh orang-orang di luar kaum muslim, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi di sini para sahabatku terkasih? Pasti langsung dibuat aksi besar-besaran, mungkin menangkap orang yang langsung membuat atau yang membuat spanduk itu. Pasti langsung menangkap. Bahkan mungkin memenjarakan orang itu. Dan kita lihat sudah banyak kasus atau kejadian selama ini yang tidak ada apa-apanya pun diproses. Apalagi ada yang melakukan aksi seperti ini, sama seperti yang mereka lakukan di Arca Manik itu. Ini sesuatu yang luar biasa para sahabatku terkasih. Maka saya katakan tadi, ini adalah perbuatan yang sangat egois dan arogan. Sangat egois dan arogan.
Para sahabatku terkasih, selama ini mau bagaimanapun mereka dalam beribadat, umat-umat lain di luar kaum muslim biasa-biasa saja. Kami sebagai orang-orang orang-orang Kristen, umat beriman Kristiani, kami biasa saja menanggapi itu. Mau seperti apapun gaya ibadat kalian, kami biasa saja menanggapi itu. Mengapa? Bagi kami itu berprinsip sederhana. Setiap orang atau setiap agama itu punya cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan praktik peribadatannya. Sederhana sebenarnya pemikiran ini. Maka karena dasar pemikiran yang ini, yang sederhana ini, kami tidak pernah merasa terusik dengan agama lain ketika melangsungkan peribadatannya. Mau bagaimanapun caranya, bagaimanapun gayanya, itu adalah cara mereka mengungkapkan, mengekspresikan imannya. Itulah prinsip kami sebagai orang beriman Kristiani. Maka selama ini tidak pernah orang-orang Kristen melakukan aksi demonstrasi dalam hal ini berhubungan dengan agama. Menolak tempat peribadatan, menolak perayaan-perayaan yang dilakukan oleh agama lain, teristimewa bagi kaum mayoritas. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan singkat ini. Semoga ini semakin meneguhkan iman kita bagi umat beriman Kristiani yang saat ini terluka akibat perbuatan dari kaum intoleran ini. Dan kita semakin menguatkan iman kita, mempersiapkan diri kita dalam masa prapaskah atau masa puasa ini untuk menyambut Paskah yang cerah. Terima kasih, Tuhan memberkati.